A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Sultan Oktaviani dari kelas D Prodi Manajemen S1 dengan NPM 101200172. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama 1 dengan meresum atau merangkum materi-materi yang telah dipelajari selama ini, yaitu nafsu insan dimulai dari proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia menurut pandangan Islam, manusia diciptakan melalui salah satu saripati yang berasal dari tanah, dan kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Lalu kami jadikan air mani itu menjadi segumpal darah, dan kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah menciptakan yang paling baik dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kemudian yang kedua yaitu hakikatul insan, hakikatnya manusia. Sebagai manusia, kita harus memahami hakikat kita sebagai manusia. Hal ini supaya kita adil terhadap diri sendiri dan orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dalam KBBI, makhluk adalah suatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Allah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Berada di atas fitrah Allah. Menurut KBBI, fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan manusia, ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan dengan fitrah, berada di atas fitrah sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Namun banyak manusia tidak mengetahui dalam hal itu. Selanjutnya, dan manusia diciptakan dalam kelemahan dalam suatu menghadapi hawa nafsunya. Terkadang mereka mengalami hal nekat dengan tanpa kesadarannya. Selanjutnya, manusia juga diciptakan oleh Allah dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah mengungkapkan kondisi manusia dalam firman-Nya Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ayat ini menugaskan nabi-nabi pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Seumpamanya Allah menciptakan pada masing-masing makhluk itu pemahaman dan dapat berbicara, maka semuanya pasti enggan dan mereka khawatir dan takut akan mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga yaitu taqatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan.
karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka dari itu, Allah menciptakan manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia terbagi menjadi 3, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Potensi pendengaran maksudnya mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi penglihatan yang maksudnya untuk melihat atau memandang, memperhatikan kejadian alam semesta ini. Kemudian potensi hati yang maksudnya untuk mengerahkan seluruh panca indera manusia melakukan kebaikan atau keburukan. Al-mas'uliyah, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap manusia, tingkah laku, dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab bagi manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu al-amanah dan al-khiyanah. Sikap al-amanah menurut sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Kemudian al-khiyanah tidak menggunakan potensi dirinya untuk beribadah. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana makhluk yang hina dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, nafsul insan, jiwa manusia. Nafsul insan menurut bahasa terdiri dari 2 kata, yaitu nafsul dan insan. Nafsul yaitu sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang berasal dari diri seseorang manusia. Sedangkan insan adalah manusia sendiri. Definisi jiwa adalah manusia itu sendiri, nyawa atau ruh yang menyebabkan adanya kehidupan sifat yang mendorong manusia melakukan suatu perubahan dan perasaan pada diri sendiri. Manusia nafsu insan terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, menurut mutmainah adalah jiwa yang mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menciptakan cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan duniawi dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal apapun. Kemudian yang kedua, nafsu lawamah adalah jiwa yang kecenderungannya masih terpengaruhi rasio, sedangkan rasio seringkali pijakannya adalah sangkaan. Inilah yang membuat jiwa kita berada dalam keadaan ragu. Inilah untuk memilih iman atau kafir, baik atau buruk, taat atau maksiat. Yang ketiga, nafsu mati bisui adalah kondisi jiwa yang memiliki kecenderungan yang kuat pada syahwat atau jiwa yang memerintahkan pada kejelekan. Kemudian yang keenam adalah sifatul insan, sifatnya manusia. Sifat adalah salah satu ciri khas
yang ada pada sesuatu untuk membedakan dengan yang lain. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Arti dari manusia yaitu manusia itu sendiri. Manusia diberi dua jalan oleh Allah. Yang pertama, jalan takwa, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sifat dari takwa yaitu bersyukur, sabar, lemah, penyayang, suka taubat, jujur, terpercaya, mendapat keberuntungan. Ciri-ciri dari takwa yaitu yang pertama, takut pada Allah, kedua taat beribadah, ketiga suci dari dosa, dan kemudian yang kedua jalan jujur atau mengutari jiwa. Menenggelamkan jiwa ke dalam dosa, sifat jujur. Sifat jujur terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu tergesa-gesa, berkeluh kesah, pikir, kufur, dan pendebat, pembantah, zalim, dan jahil. Kemudian yang terakhir yaitu materi yang ketujuh, ada hakikat ibadah atau hakikatul ibadah. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah. Ibadah akan terwujud dengan adanya cara melaksanakan perintah Allah dengan menjauhi larangannya. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Yang pertama, kita diciptakan memang untuk beribadah. Yang kedua, tanda syukur atas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita berada di alam dulu. Yang keempat, tugas yang harus ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Yang kelima, Allah satu-satunya tempat untuk disembah karena Dialah yang Maha Kuasa. Hal-hal yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ibadah apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Allah mencintai hambanya yang dermawan atau berbuat baik karena lillah atau karena Allah. Kedua, Allah mencintai hambanya yang takut terhadap maksiat dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ketakwaannya. Yang ketiga, Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat dan tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang keempat, Allah menyukai hambanya yang sabar dan berbagi. Yang keempat, Allah menyukai hambanya yang sabar dari berbagai macam ujian. Kemudian yang terakhir, Allah menyukai hambanya yang tawakal, ikhtiar, dan selalu memanjatkan doa secara maksimal kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau mungkin salah dalam pengucapan. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.